Sahabat Bahtera, sore ini saya masih di Jayakarta Hotel, Yogyakarta, karena ada beberapa event dan kerjasama yang akan kita lakukan berkaitan dengan wellness. Jadi karena wellness tourism di dunia itu sedang tren dan orang-orang juga turis terutama banyak mencari tentang gaya hidup wellness, maka Indonesia harus segera memulai untuk memasyarakatkan wellness tourism. Nah, ini tanggung jawab kita bersama sebetulnya, bahwa kita perlu menyediakan beberapa area atau beberapa kegiatan yang dimana di dalamnya termasuk wellness. Oke, terlepas dari itu, ada beberapa hal yang ingin saya ajak kepada sahabat-sahabat untuk kita refleksikan pada sore ini, dan mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadi cermin untuk perkembangan kita ke depan. Saya mulai dari sini. Bagaimana bila saya beri hadiah mobil seharga 500 juta? Senang nggak? Bahagia nggak? Atau kemudian meluap nggak? Wah, saya dapat hadiah mobil seharga 500 juta gitu. Nah, tentu siapapun dari kita ketika mendapatkan sesuatu hadiah diberikan dengan nilai sebesar itu, tentu kita menjadi sangat senang, meluap-luap, berterima kasih tentu saja. Tetapi yang jelas adalah kita mempunyai perasaan senang diberikan mobil seharga 500 juta. Oke, kemudian di saat yang sama saya memberikan hadiah juga kepada teman-teman Anda, sekeliling Anda nih, teman-teman Anda, dengan mobil seharga 1 miliar. Jadi Anda saya berikan hadiah mobil 500 juta, kemudian teman-teman Anda saya beri hadiah mobil seharga 1 miliar. Apa yang terjadi dengan diri kita? Tentu kita menjadi tidak senang. Mengapa perasaan tidak senang ini muncul? Karena kita melihat orang lain yang ternyata diberikan hadiah atau sesuatu yang lebih dari kita. Wah, pada awalnya saya mendapatkan 500 juta, saya senang. Wah, saya mendapatkan 500 juta, mobil seharga 500 juta, saya senang. Tapi di saat yang sama ketika teman-teman saya yang ada di lingkungan saya itu mendapatkan hadiah yang sama dengan harga atau nilai sebesar 1 miliar, lebih banyak dari yang saya punyai, maka kemudian saya menjadi tidak suka, atau apa yang saya anggap rasa senang itu menjadi pudar atau hilang. Nah, ini bisa kita jadikan contoh bahwa ternyata rasa senang, rasa suka, atau bahkan itu yang kita definisikan sebagai rasa bahagia, bahagia yang karena sesuatu yang dari luar, maka itu semua bisa menjadi hilang ketika kita membandingkan dengan orang lain. Kita membandingkan apa yang kita dapatkan dengan yang orang lain dapatkan. Loh, saya hanya dapat 500 juta. Oh, teman saya dapat 1 miliar, si ini juga dapat 1 miliar, si ini juga dapat 1 miliar gitu. Kemudian pupuslah, hilanglah rasa senang saya, hilanglah rasa suka saya. Sekali lagi, semua hal itu menjadi tidak kita punyai lagi rasa-rasa yang kita anggap sebagai senang, sebagai suka, atau bahkan sebagai bahagia ketika kita membandingkan dengan orang lain. Jarang sekali dari kita yang kemudian bisa melihat diri kita sendiri dengan tolak ukur diri kita sendiri dan tidak membandingkan dengan orang lain. Kebahagiaan, rasa suka, rasa senang atau sukacita juga itu
akan menjadi lebih kita rasakan ketika kita tidak membandingkan. Karena ketika kita membandingkan, maka kita akan mempunyai tolak ukur yang berbeda. Diri kita dengan diri orang lain tentu sudah berbeda. Dari mana kita memulai dengan dari mana orang lain memulai tentu sudah berbeda. Dalam bidang usaha misalnya, saya memulai usaha dengan modal yang minim. Kita melihat orang lain memulai usaha dengan modal yang minim, misalnya. Tetapi usaha saya tidak sebesar orang lain lakukan. Nah, kita jarang sekali melihat bahwa ada latar belakang yang berbeda. Mungkin pertemanan saya berbeda dengan pertemanan dia, keluarga saya berbeda dengan keluarganya dia. Apa yang saya mulai titiknya berbeda dengan apa yang dimulai oleh orang lain. Jadi karena banyak hal yang berbeda, maka jangan bandingkan sesuatu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Demikian pula dengan apa yang kita sebut sebagai kekayaan, atau kita berusaha untuk menjadi kaya atau menarik kekayaan. Sejauh kita membandingkan dengan orang lain, apalagi dengan mentor-mentor kita, wah saya mau kaya seperti dia, saya mau berhasil seperti dia, kita akan menjadi kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak menyadari bahwa yang kita mulai, start kita sudah berbeda-beda. Nah, start ini saya biasa menyebutnya sebagai miles. Miles kita berbeda-beda. Miles orang yang dengan modal minim, ada orang yang dengan modal minim, tetapi milesnya keluarganya berbeda, latar belakangnya berbeda, networknya berbeda, pengetahuannya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda. Dari mana dia memulai, yang satu modal minim tapi sudah mulai dengan 10 usaha, yang satu modal minim baru mulai 1 usaha, tentu semuanya berbeda-beda. Jadi sahabat, sore ini marilah kita tidak melihat atau membandingkan tolak ukur keberhasilan, kekayaan, dan kesuksesan dengan orang lain. Kita mempunyai cara sukses, cara bahagia, cara mensyukuri semuanya itu dengan cara kita. Orang lain mempunyai cara dengan cara mereka. Nah, mari kita tidak tergiur dengan tolak ukur orang lain. Diri Anda, diri kita, masing-masing dari diri kita semuanya mempunyai cara masing-masing, titik start masing-masing, latar belakang masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Jadi, mari kita bahagia dengan cara kita. Mari kita bersuka cita dengan cara kita. Mari kita merayakan hidup dengan cara kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Sore hari di Jayakarta Hotel Yogyakarta. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Jonggring Saloko.